Salam pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Sebelum masuk ke topik, mari kita lakukan dulu percobaan sederhana ini. Pita Mobius dan lubang Klein atau botol Klein. Apa itu pita Mobius? Dari Wikipedia berbahasa Indonesia, pita Mobius dijelaskan sebagai sebuah objek topologis yang hanya memiliki satu sisi atau permukaan dan satu komponen perbatasan. Pita ini ditemukan secara bersamaan, namun tidak berhubungan satu sama lain oleh dua matematikawan Jerman, August Ferdinand Mobius dan Johann Benedict Listing pada 1858. Seperti apa sih pita Mobius ini? Bagi teman-teman yang berkenan, bisa menyiapkan kertas HVS 2 lembar, gunting dan pulpen atau spidol kecil. Boleh ukuran kuarto atau ukuran folio. Anda boleh juga gunakan kertas lain yang lebih tebal. Yang penting tidak terlalu tipis, nanti mudah sobek. Nah, penjelasan selanjutnya, saya asumsikan Anda menggunakan kertas HVS. Kemudian pelintir salah satu ujung pita kertas itu, lalu sambungkan dengan ujung lainnya yang tidak dipelintir. Setelah disambungkan akan membentuk seperti gambar tersebut di atas. Kalau belum sama berarti keliru. Ingat, hanya salah satu ujung yang dipelintir, baru kemudian disambungkan. Oh ya, melintir di salah satu ujungnya itu hanya sekali ya, tidak boleh lebih dari sekali. Dan kini Anda sudah memiliki pita Mobius. Benda sederhana yang sudah Anda buat itu bisa menjelaskan banyak hal. Bisa menjelaskan rahasia dualisme, fraktal, keterkaitan segala sesuatu di alam semesta bahkan juga di dimensi kelima. Seandainya kita menganggap bidang kertas ini sebagai dunia dua dimensi, maka lingkaran dalam dan luar adalah dua dunia paralel yang tidak pernah bisa bersilangan. Pita Mobius, dunia satu sisi yang terpelintir. Sebuah pita Mobius dibuat dengan selembar kertas dan pita. Jika seekor semut yang merangkak sepanjang pita ini, ia akan kembali ke titik awal yang melintasi setiap bagian dari pita tanpa pernah melintasi tepi. Kita contohkan jika ada seekor semut, sebut saja namanya si imut di sepanjang pita ini. Si imut tanpa sadar merangkak melintasi perbatasan ke sisi lain. Itu artinya ia telah memasuki dunia paralel lain. Tetapi si imut sendiri sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Mungkin ia hanya merasa lingkungan sekitarnya telah berubah, seolah-olah semuanya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tetapi di mata semut lain di dunia semula atau sebenarnya, mereka akan berpikir bahwa si imut telah hilang tiba-tiba. Sementara di sisi si imut, dia sebenarnya cukup ketakutan, terus merangkak ke depan, dan setelah berputar sejenak, dia merangkak kembali ke dunianya sendiri dari sepanjang pita di sisi yang berlawanan. Semut-semut lainnya akan menemukan, "Ops, si imut tiba-tiba muncul lagi." Sekarang, coba Anda ambil sebuah pena, kemudian perlahan-lahan membuat sebuah garis di atas kertas mengikuti jejak si imut. Dengan demikian, Anda dapat melintasi dua dunia paralel seperti si imut tadi. Secara definisi, Mobius adalah sebuah objek topologis yang hanya memiliki satu sisi atau permukaan dan satu komponen perbatasan. Ditemukan secara bersamaan, namun tidak berhubungan satu sama lain oleh dua matematikawan Jerman, August Ferdinand Mobius dan Johann Benedict Listing pada 1858 seperti yang disebutkan di atas. Seperti pita Mobius, lubang Klein adalah manifold dua dimensi yang bukan dari orientasi. Berbeda dengan pita Mobius, lubang Klein adalah bagian manifold dengan pita tertutup, yang berarti manifold tersebut dengan kompak tanpa batas. Sementara strip Mobius dapat disematkan dalam ruang Euclides 3 dimensi, R3 ke R4. Secara teori, seekor lalat dapat terbang dari dalam botol keluar tanpa masalah, sama seperti semut si imut di atas yang dapat dengan mudah merangkak keluar dari sisi dalam lingkaran kertas melalui pita Mobius. Tetapi lubang atau botol Klein hanya ada di ruang 4 dimensi, karena pertemuan dua ruang perlu diselesaikan melalui ruang 4 dimensi. Namun seperti kawanan semut di ruang 2 dimensi yang melihat semut si imut yang tiba-tiba hilang dan muncul kembali. Efek botol Klein juga dapat diamati di beberapa tempat dalam ruang 3 dimensi, seperti misalnya segitiga Bermuda. Topik cerita yang akan kita bahas hari ini
insiden hilangnya suatu objek secara misterius di segitiga Bermuda. Bermuda adalah sebuah perairan segitiga yang dikenal sebagai segitiga setan karena sejumlah insiden hilangnya pesawat dan kapal secara misterius. Kasus hilangnya secara misterius pertama yang tercatat pada insiden Bermuda adalah Richelieu, sebuah kapal tempur Prancis. Menurut surat kabar The Thames London 6 November 1840, bahwa orang-orang melihat kapal itu sedang berlayar sendirian di Selat Bahama pada Agustus ketika itu, namun tidak ada seorang pun di dalamnya. Kargo muatan di kapal, seperti misalnya anggur, buah-buahan, sutra dan sebagainya, tampak masih utuh. Asal tahu saja, semua itu adalah komoditas berharga pada saat itu, tetapi barang-barang ini terletak utuh di ruang kargo dan tidak ada tanda-tanda bekas pertempuran di kabin awak dan penumpang. Selain itu, surat-surat kapten kapal juga terawat dengan baik. Satu-satunya yang hidup di kapal adalah seekor kucing, beberapa unggas dan beberapa burung kenari yang sekarat karena kelaparan. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa orang-orang di kapal tersebut tiba-tiba meninggalkan kapal dan pergi begitu saja tanpa persiapan apapun. Bukti lain yang sangat penting adalah dokumen yang ditinggalkan oleh nahkoda di kapal. Karena pada umumnya nahkoda harus mengandalkan dokumen-dokumen ini untuk membuktikan identitasnya kepada otoritas setempat ketika mereka pergi ke berbagai pelabuhan, dan mereka perlu memberikan informasi tentang kargo barang dan kapal. Itu semua adalah dokumen yang selalu dibawa oleh kapten manapun dan tidak wajar rasanya jika ditinggalkan di kapal. Namun setelah itu, kapal-kapal seperti itu kerap ditemukan di daerah ini. Karena misteriusnya, sehingga orang-orang menyebut kapal seperti itu sebagai kapal hantu. Ada kapal dengan muatan utuh tak tersentuh, juga ada makanan yang baru disiapkan di dapur, dan bahkan beberapa di antaranya orang-orangnya lenyap bersama kapal sekaligus. Bahkan sampai pada tahun 1945, yaitu sebuah insiden hilangnya penerbangan 19 Angkatan Laut AS. Pada pukul 14.10 tanggal 5 Desember 1945 ketika itu, skuadron yang terdiri atas 5 pesawat pembom torpedo Angkatan Laut beserta 14 awaknya hilang tanpa jejak. Tak hanya jasad para penerbang, serpihan pesawat tak pernah ditemukan. Awalnya, saat jarum jam menunjuk pukul 14.10 waktu setempat, di bawah komando Letnan Charles Taylor, 5 jet pengebom torpedo TBM Avenger bermesin tunggal keluar dari pangkalan udara Fort Lauderdale. Para penerbang ditugaskan melaksanakan misi rutin, termasuk berlatih menjatuhkan bom dan latihan navigasi. Sekitar 90 menit setelah lepas landas, Letnan Taylor lewat radio melaporkan, tim tersesat dan kompas tidak berfungsi. "Kami tak tahu ini di mana," katanya. Sekitar 2 jam kemudian, Letnan Taylor mengarahkan pesawat yang ia kira menuju Miami, namun nyatanya justru mengarah ke Samudra Atlantik. Pangkalan Angkatan Laut di Miami sempat mendapatkan sinyal samar-samar dari skuadron tersebut di sekitar 150 mil dari lepas pantai New Smyrna Beach. Panggilan terakhir yang dilakukan skuadron terjadi pada pukul 19.27, setelah itu lenyap. Setelah armada dinyatakan hilang, tim penyelamat pun diberangkatkan. Pesawat amfibi berbadan besar dengan mesin ganda dikirim dari pangkalan Banana River di Central Florida. Namun pesawat itu justru jatuh ke laut ganas. Sebanyak 13 orang penumpangnya tewas seketika. Sejak hari berikutnya, Angkatan Laut mengerahkan semua kekuatan untuk mencari di mana-mana, tetapi nihil. Pencarian dihentikan setelah 5 hari karena cuaca buruk. Setelah itu, Angkatan Laut menerbitkan laporan investigasi setebal 500 halaman, menyimpulkan bahwa 5 pembom hilang dan menggambarkannya seolah-olah terbang ke Mars dengan alasan yang tidak jelas. Adapun pesawat patroli yang kemudian diterbangkan ke udara, pihak Angkatan Laut mengatakan berdasarkan keterangan saksi bahwa mereka melihat cahaya api dan menyimpulkan pesawat itu hancur karena ledakan. Selama 70 tahun terakhir, tak terhitung banyaknya orang-orang yang mencoba menantang diri sendiri untuk mencari tahu keberadaan 5 pesawat militer yang hilang ini. Tetapi tidak ada yang berhasil sejauh ini, dan sejak itu, hilangnya pesawat dan kapal secara misterius di wilayah laut itu pun semakin meningkat tajam. Hingga tahun 1999,
Sebanyak 123 kasus yang dapat dilacak itu, sekarang bahkan jumlahnya masih terus bertambah. Teori dunia paralel. Seiring dengan insiden hilangnya pesawat atau kapal secara misterius satu demi satu, para ahli dari berbagai aliran pun silih berganti memecahkan misteri tersebut. Ada yang berspekulasi bahwa mereka diculik oleh alien. Ada juga yang mengatakan mereka dibawa oleh orang-orang Atlantis di dasar laut. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh fenomena alam yang unik, dan beberapa orang lainnya percaya bahwa orang-orang yang hilang ini mungkin melintasi dunia paralel seperti yang disebutkan di atas. Di antara para ahli ini adalah Michel de Marquet, penulis buku bestseller Theopa Prophecy. Dalam bukunya, Michel menyinggung tentang sosok alien bernama Tao. Menurutnya, dunia paralel akan membentuk terowongan yang menyimpang secara alami di suatu tempat di bumi. Tentu saja, manusia, hewan, dan benda apapun yang mendekati saluran ini akan tersedot ke dalamnya. Hilangnya armada dalam hitungan detik mungkin karena faktor ini, katanya. Michel juga mengatakan bahwa terkadang seseorang akan kembali ke dunianya sendiri dalam beberapa jam atau bertahun-tahun kemudian. Tetapi sebagian besar mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Bagi mereka yang memasuki dunia paralel, waktu dan ruang itu bersifat statis. Adapun sebab mengapa mereka menghilang, kemudian kembali lagi ke bumi, mungkin karena mereka secara tidak sengaja memasuki saluran yang terdistorsi dan kembali ke ruang bumi. Misalnya pada November 1949, sebuah pesawat pengobom Boeing B-29 AS hilang di perairan Bermuda. Militer AS mencarinya di mana-mana, namun nihil. 2 hari kemudian, 18 awak pesawat muncul di laut 618 km timur Laut Bermuda. Para awak pesawat memang kembali, tetapi pesawatnya hilang. Militer AS menyisir di daerah itu, tapi tetap saja tidak menemukan pesawat itu. Bagaimana ceritanya para awak ini melayang ke dunia sejauh itu? Ini masih menjadi misteri hingga detik ini. Kasus perjalanan waktu di Inggris. Salah satu kasus yang mendukung teori dunia paralel ini adalah fenomena melintas ruang waktu di Bow Street, Liverpool, Inggris. Di jalan ini ada forum diskusi khusus di situs forum terkenal Reddit, dan mereka juga memiliki dokumenter YouTube serta halaman Facebook mereka sendiri. Selama ini, banyak orang yang mengklaim melintasi ke dimensi lain saat berjalan di jalan-jalan di Bow Street. Pada April 2021 lalu, surat kabar setempat Liverpool Echo menerbitkan sebuah kasus yang bersumber dari seorang ahli paranormal, Tom Sleman. Dan ini adalah kasus perjalanan waktu yang selalu dibahas secara luas. Pada tahun 1996, seorang polisi bernama Frank pergi ke Dallens Boscov di Bow Street ketika istrinya selesai berbelanja dan akan menemuinya. Namun saat dia menyeberangi jalan, tiba-tiba dia merasakan keheningan yang tidak biasa di sekitarnya. Sebuah minivan yang tampak seperti model tahun 1950-an melaju dan hampir menabraknya, sehingga sontak membuatnya terkejut. Saat tenang kembali, baru dia sadari, kenapa para pejalan kaki memakai pakaian model tahun 1950-an? Para pria mengenakan jas panjang, sementara para wanita mengenakan sarung tangan panjang, dan toko buku juga seakan bersulap berganti papan nama toko menjadi crepe soft dengan busana pajangan busana wanita yang tergantung di etalase. Dan di sela-sela kebingungannya, dia melihat seorang gadis berpakaian model tahun 1950-an masuk ke dalam toko itu. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian ikut masuk ke dalam, tetapi begitu melangkahkan kakinya ke pintu, ini jelas-jelas masih toko buku Dallens. Semuanya tampak normal. Sleman menuturkan bahwa ketika dia menceritakan tentang kasus itu di acara TV, beberapa pemirsa menelpon dan mengatakan bahwa pada 1950-an dan 1960-an, lokasi toko buku itu memang toko pakaian wanita bernama Curbs. Pada 15 Mei, Daily Mail juga menerbitkan artikel investigasi oleh kolumnis F. Everett. Dia menjelaskan lebih banyak kasus seperti itu, termasuk pengalaman seorang mahasiswa jurusan seni musik pada tahun 2005, John Moonen. Suatu hari di Bow Street, dia melihat penumpang dengan pakaian bergaya Victoria atau abad ke-19 perlahan-lahan lewat dengan kereta.
Toko-toko di kedua sisi jalan juga sangat kuno. Ketika itu dia pikir sedang syuting film. Everett juga mewawancarai sejumlah peneliti paranormal. Beberapa di antaranya berspekulasi bahwa kereta bawah tanah di bawah Wall Street adalah sebuah struktur konsentris unik yang mungkin secara tidak sengaja menciptakan portal perjalanan waktu. Nah pemirsa, pembahasan misteri segitiga Bermuda cukup sampai di sini dulu. Sama seperti di ruang 3 dimensi, kita dapat membuat pita Mobius dengan mudah, sehingga semut di ruang 2 dimensi dapat merasakan sensasi di dunia paralel. Jadi, bukankah mudah bagi seseorang ke ruang 4 dimensi seperti semut di atas? Mari kita rasakan juga perjalanan ruang dan waktu. Oleh karena itu, perspektif yang tidak sama tentang berbagai hal dapat menyebabkan kesimpulan yang berbeda. Jadi hanya dengan keluar dari lingkaran itu, baru dapat melihat wujud yang sesungguhnya. Terkadang dengan melompat keluar dari kotak ilmu empiris dan melihat masalah dari sudut pandang lain, menerima sudut pandang yang berbeda, mungkin banyak misteri yang dapat dipecahkan dengan mudah. Bukankah begitu? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.